Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an surah Al-Ma'un. Hadis kita hari ini adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia atau Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami arti dan isi kandungan Al-Quran surat Al-Ma'un. Kemudian kalian mampu mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir adalah mampu mengomunikasikan kandungan Al-Quran surat Al-Ma'un. Indikator pencapaian kompetensi: mampu melafalkan dan membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Yang kedua, mampu menerjemahkan Al-Quran surat Al-Ma'un. Yang ketiga, mampu menguraikan kandungan surah Al-Ma'un. Kemudian mampu menghafalkan surat Al-Ma'un, mampu menjelaskan kandungan isi surah Al-Ma'un, dan mampu menulis ayat-ayat dari Al-Quran surat Al-Ma'un. Peta konsep pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal surah Al-Ma'un. Yang kedua, kita akan membaca Al-Quran surat Al-Ma'un. Yang ketiga, kita akan memahami arti surat Al-Ma'un. Dan yang keempat adalah kita memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar anak-anak yatim yang harus kita sayangi, dan larangan keras bagi kita untuk menyakiti anak-anak yatim. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk sayang kepada anak-anak yatim, karena beliau Rasulullah merupakan anak yatim. Bahkan di sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, orang-orang yang menyantuni anak yatim besok akan sangat dekat dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang kedua adalah orang-orang miskin yang harus kita kasihi. Kita tolong kalau kita memiliki sesuatu, mereka membutuhkan sesuatu, kita kasih apabila kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tercela yang harus kita hindari. Yang pertama adalah sifat riya, yaitu sifat suka dilihat baik
dan suka dipuji oleh orang lain. Yang kedua adalah sifat ujub, yaitu sifat rasa kagum dan bangga terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah sifat sum'ah, atau suka mendengar pujian dari orang lain tentang dirinya. Yang keempat adalah sifat takabur, yaitu sifat merasa sombong dan mampu segala-galanya. Gambar yang keempat ini menunjukkan adalah orang-orang yang kikir atau pelit terhadap orang lain yang sangat membutuhkan. Bahkan dia sangat mencintai hartanya melebihi segala sesuatu, sehingga dia tidak mau untuk berbagi atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hal itu akan sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Marilah kita bahas. Mulai yang pertama adalah mengenal Al-Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takatsur. Nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir, yaitu kata ma'un yang berarti barang yang berguna. Surat Al-Ma'un berisi pesan agar kita menghindari perbuatan mendustakan agama yang akan kita bahas pada pembahasan ini. B. Bacaan Al-Quran Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. C. Arti mufradat Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita mengartikan Al-Quran Surat Al-Ma'un secara menyeluruh, kita sebaiknya memahami dan menghafalkan arti kata atau mufradat Surat Al-Ma'un. Ara'aita, tahukah kamu? Yukadzibu, dia mendustakan. Biddini, dengan agama. Yad'u, dia menghardik. Al-yatima, anak yatim. Yahuddu, menganjurkan. To'ami, memberi makan. Al-miskini, orang-orang miskin. Allazina, orang-orang. Yura'una, mereka berbuat riya. Yamna'una, mereka enggan. Al-ma'una, memberi pertolongan atau barang berguna. Fawailun, maka celakalah. Lil musallina, bagi orang-orang yang sholat. Sholatihim, sholat mereka. Sahuna, lalai. Terjemah Al-Quran Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Shadaqallahul azim. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 diriwayatkan bahwa dahulu kala ada orang yang berselisih. Setiap minggu mereka menyembelih unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging unta yang telah disembelih. Namun ia tidak memberinya, bahkan menghardik anak yatim itu. Kemudian turunlah Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Dalam riwayat lain, Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat ke-7 diturunkan karena pada zaman Rasulullah SAW ada sekelompok orang munafik yang rajin sholat tetapi tidak diniatkan karena Allah, melainkan ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Mereka sholat dengan khusyuk jika ada yang melihat dan memuji. Perbuatan mereka ini disebut riya. Isi kandungan Surat Al-Ma'un menjelaskan perilaku pendusta agama yang mendapat celaka di akhiratnya. Antara lain, 1. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim biasanya selalu membentak dan berperilaku kasar kepada anak yatim. Mereka mencela dan tidak mau mengasihi anak yatim. Rasulullah SAW adalah contoh dari anak yatim itu. Rasulullah sejak kecil telah meninggal oleh ayah dan ibundanya, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sehingga beliau juga sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk mengasihi anak yatim. Yang kedua adalah orang-orang yang enggan menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Orang yang memiliki harta lebih namun tidak mau berbagi dan tidak mau menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin termasuk perbuatan pendusta agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan pedih atas perbuatan mereka. Yang ketiga adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang lalai dalam sholat antara lain adalah orang yang menunda-nunda waktu sholat sehingga ia tidak mengerjakan sholat sampai habis waktunya. Orang yang ketika sholat tidak pernah memperhatikan kesempurnaan sholatnya. Perbuatan yang seperti ini disebut sebagai orang yang celaka. Yang keempat adalah orang yang berbuat riya. Riya adalah perbuatan seorang yang senang memperlihatkan amal kebaikannya di depan orang lain, dan ia merasa senang apabila amal kebaikannya dipuji oleh orang lain. Orang riya biasanya memperbagus amal kebaikannya, salah satunya sholat jika ada orang lain yang memperhatikannya. Tetapi jika tidak ada orang yang memperhatikan dan memujinya, ia akan males-malesan dan bahkan meninggalkan sholat. Yang kelima adalah orang yang enggan memberi atau menolong dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat. Orang yang tidak mau menolong orang lain dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, contohnya yaitu tidak mau bersedekah kepada orang lain yang sedang membutuhkan dan enggan membayar zakat. 5 perbuatan tersebut harus kita hindari karena membuat kita celaka di akhirat kelak, dan termasuk perbuatan pendusta agama. Sebaiknya kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menyayangi anak yatim dengan ikhlas. Yang kedua, berkata dan berbuat santun serta suka menolong orang-orang miskin. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Yang keempat, melaksanakan ibadah sholat dengan ikhlas karena Allah, bukan didasarkan kepada riya atau ingin dipuji orang dalam ibadah.
Yang kelima adalah gemar menolong orang dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memohon dan dengan memuji-Mu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunan-Mu dan aku bertaubat kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.